Assalamualaikum teman sehobi. Belakangan ini saya agak rajin membuat video. Ya, tujuannya adalah untuk mengisi waktu luang. Juga untuk mengabadikan setiap momen yang ada di saat kemarau seperti ini. Yang pastinya segala hal yang berkaitan dengan kondisi kebun. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, musim kemarau membuat cita rasa sayuran ataupun buah-buahan terasa lebih lezat. Teman sehobi setuju kan kalau buah-buahan di musim kemarau rasanya juga jauh lebih manis. Ya, tak ada bedanya sih dengan sayuran. Dan di pagi hari ini saya ingin mengajak teman sehobi untuk memanen beberapa jenis sayuran yang masih bisa dipanen tentunya. Terus terang untuk sebagian jenis tanaman itu udah benar-benar kering atau setidaknya mati suri ya teman sehobi. Kali ini saya ingin memetik segenggam daun melinjo. Tahukah teman sehobi bahwa orang Sunda menyebut tanaman melinjo ini sebagai tangkil? Melinjo seperti yang sudah kita ketahui, biasanya yang diolah atau yang kita jadikan sebagai bahan masakan adalah bagian daunnya, bunga, serta buahnya ya teman sehobi. Yang paling umum buah atau bijinya biasanya kita jadikan sebagai bahan emping. Sementara kulitnya bisa kita jadikan sebagai sayuran, tumisan, atau ada juga yang membuatnya sebagai keripik. Daun melinjo sendiri biasanya kami jadikan sebagai bahan campuran sayur asam ataupun sayur lodeh. Meskipun sesekali kami hanya menjadikannya sebagai bahan tumisan. Tumisan daun melinjo dicampur ikan teri, rasanya enak loh teman sehobi. Ini sih sebenarnya daun melinjonya terlalu muda. Namun berhubung kami memang membutuhkan serat dari sayuran, daun yang terlalu muda bahkan yang agak sedikit tua juga nggak masalah. Jika ada yang bertanya kenapa nggak beli di pasar aja? Bagi kami selama masih ada yang bisa kita masak, kita olah dari kebun. Belinya nanti-nanti deh. Walaupun kebun kami belum sepenuhnya organik ya, karena bagaimanapun lahan kami berbatasan langsung dengan lahan orang lain. Serta letak ataupun posisi tanah yang tidak rata menyebabkan atau memungkinkan zat kimia yang berasal dari pupuk anorganik orang lain turun ke lahan kami terbawa arus air hujan. Namun kami sendiri berusaha untuk menghindari pupuk ataupun pestisida kimia ya teman sehobi. Kami membiasakan menggunakan pupuk kandang, kompos, serta pestisida nabati. Pestisida nabati juga itu banyak ragamnya ya. Kalau di daerah kami itu masih ada yang namanya tanaman kipai. Tanaman kipait merupakan tanaman yang bunganya itu mirip dengan bunga matahari teman sehobi. Biasanya ia tumbuh dengan liar di tebing-tebing yang berfungsi sebagai pencegah erosi. Lalu pestisida yang kedua di sini ada yang namanya kacang babi. Dan bagi teman sehobi yang penasaran seperti apa sih kacang babi? Teman sehobi bisa melihatnya di postingan saya yang terdahulu. Sebenarnya di atas sana masih ya ada banyak ya daun melinjonya. Hanya saja saya kebingungan harus seperti apa saya mengambilnya. Jika ditarik ke bawah pastinya akan patah. Jadi ya sudah, kita cukupkan saja panen daun melinjonya. Coba perhatikan teman sehobi. Ini menunjukkan betapa berdebunya tanaman yang ada di sini. Alhamdulillah masih ada yang bisa dipanen. Semoga tak lama lagi hujan segera turun ya teman sehobi. Baiklah, selanjutnya kita cari apa lagi ya kira-kira yang masih bisa kita panen saat ini. Nah, di sini ternyata ada terong pipit juga teman sehobi. Kami selaku orang Sunda biasa menyebutnya sebagai takokak ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai terong cempokak, cepokak atau apapun itu namanya di daerah teman sehobi. Dan ini adalah tanaman takokak baru ya teman sehobi, karena tanaman yang sebelumnya sudah mati diserang hama. Buahnya juga belum terlalu banyak, tapi baiklah kita panen juga ya. Ini waktu yang pas karena terong pipitnya tidak terlalu muda, juga tidak terlalu tua. Apakah teman sehobi pernah membuat tim takokak ikan teri? Coba deh, siapa tahu suka. Nah, di sini ada kacang roai dan ini udah kering banget.
Wah, ternyata kacang roa yang ada di kebun sudah kering seperti ini, teman sehobi. Masih bisa dimasak kok, teman sehobi. Hanya saja kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merendam kemudian merebusnya. Namun, berhubung ini hanya sedikit, jadi kita simpan saja untuk kita jadikan benih. Ngomong-ngomong tentang benih, ini bayam rajanya juga sudah tua dan berbunga seperti ini, teman sehobi. Kita lewatkan saja dulu, biarkan kering secara alami, karena masih ada bayam raja yang ada di halaman. Sekian dulu acara panen hari ini. Terima kasih karena teman sehobi bersama saya sampai selesai. Assalamualaikum.